Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1090 Pertarungan Hidup dan Mati. Hari ini, Istana Pangeran Ketiga sangat semarak, semua pangeran dan putri berkumpul di sini. Siang hari, pelataran Istana Pangeran Ketiga penuh dengan bunga, nyanyian dan tarian, sangat ramai. Makan siang sudah siap, hidangan lezat di atas meja, para pangeran dan putri yang diundang semuanya sudah tiba, dan instrumen menari semuanya dinyalakan. Seluruh tempat ini sangat hidup, dan suasananya sangat menyenangkan. Pastinya, jamuan makan sudah dimulai, tapi protagonis dari drama ini, Dimas Wu dan Dreamy Du, belum juga datang. Kakak ketiga, Dreamy Du dan suaminya terlalu bodoh, begitu banyak dari kita yang menunggu mereka berdua. Ya, kakak ketiga jarang mengadakan perjamuan secara pribadi, dan mereka berani terlambat. Orang-orang mengandalkan diri mereka sendiri untuk memiliki seorang wanita tua manja yang mengudara dengan kita. Para pangeran dan putri yang duduk di meja di kedua sisinya tidak ingin mengapresiasi tarian indah para wanita cantik di lantai dansa di tengah. Mereka semua mengeluhkan keterlambatan kedatangan Dreamy Du dan Dimas Wu. Meskipun mereka tahu bahwa ini adalah pesta untuk pangeran ketiga, namun, sepintas selalu merupakan jamuan resepsi bagi Dreamy Du dan Dimas Wu. Alhasil, keduanya terlambat. Wajar saja, para pangeran dan putri bangsawan ini tidak bisa menerimanya. Tidak masalah. Pangeran ketiga tidak peduli. Ada keteguhan hati dalam nadanya. Sepertinya dia sudah merencanakan semuanya. Dia mencicipi anggur dengan santai, mengagumi wanita cantik yang menari, dan mendengarkan musik dari para musisi, dengan sikap senang, tetapi di kedalaman matanya, ada rasa kekejaman yang samar-samar. Lelaki asing itu belum menikah dengan Dreamy Du, dia sudah sombong dengan kita di sini. Jika dia datang, aku akan memberinya pelajaran, kata seorang putri yang lebih muda dengan marah. Semua pangeran dan putri sedang duduk di meja makan dan mengobrol, tetapi satu sosok berdiri di samping, membuatnya mencolok. Sosok ini adalah Davis Dao yang datang. Pada saat ini, dinginnya Davis Dao benar-benar dilepaskan, matanya seperti bilah tajam, menatap pintu masuk, gumpalan bilah samar keluar dari matanya. La mengharapkan kemunculan Dreamy Du dan Dimas Wu lebih dari selapapun. Pangeran ketiga mengalihkan pandangannya dari penari tersebut, mengarahkannya kepada Davis Dao yang matanya seperti pisau, dan berkata dengan lirih, "Kudengar pria Dreamy dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang di tingkat 2 master. Ini membuatku malu." Mendengar kata-kata pangeran ketiga yang bermakna, Davis Dao mengangkat alisnya, wajahnya semakin dingin. Basis budidayanya adalah tingkat master ketiga. Davis Dao tidak bodoh, mendengar pangeran ketiga sangat meremehkan Dimas Wu. Namun, dia sendiri pasti tidak akan meremehkan Dimas Wu. Lagi pula, dia bermain melawan Dimas Wu di gerbang lorong padok. Saat itu, Dimas Wu telah menunjukkan keunggulannya, kuat dan tidak biasa. Sekarang basis budidaya Dimas Wu menerobos, tentu saja tidak bisa dianggap remeh. Namun, Davis Dao juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kemampuan pedangnya yang luar biasa, pengalaman bertarungnya sangat kaya, dan basis kultivasinya bahkan lebih kuat. Ia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Dimas Wu. Yang Mulia bercanda. Bakatnya luar biasa. Bagaimana kekuatan tempurnya bisa dibicarakan dalam hal penggarapan alam. Apalagi sang pangeran juga mengatakan bahwa orang yang mengalahkan tingkat master kedua hanya berhasil melakukan serangan diam-diam oleh mata iblis kekuatan tempur yang sebenarnya. Dia baru saja menerobos tingkat master, dan dia bisa bertarung dengan orang biasa di tingkat master kedua, yang sudah menjadi batasnya. Davis Dao menjawab pangeran ketiga dengan wajah yang serius, bahkan, awalnya ia mendengar bahwa Dimas Wu telah mengalahkan para pengawal di lantai 2 pangeran ketiga hall. La terkejut, namun belakangan ia mendengar bahwa Dimas Wu mengandalkan pada dirinya.
Davis Dao mampu meraih kemenangan. Davis Dao sedikit santai. Saat berada di channel melawan Dimas Wu, ia nyaris dibingungkan oleh mata iblis milik Dimas Wu. Namun pada saat krisis, Davis Dao masih lolos dari Dimas Wu mata iblis pengontrol. Jadi Davis Dao tidak takut dengan mata iblis Dimas Wu. Ngomong-ngomong, aku juga di lantai tingkat master kedua. Jika orang itu jatuh ke tanganku, aku akan bisa dengan mudah meremasnya sampai mati. Seorang pangeran jangkung dan kurus menggemakan kata-kata Davis Dao dan tersenyum pada pangeran ketiga. Aku ingin melihat bagaimana kamu meremasku sampai mati. Pangeran jangkung dan kurus itu berkata. Tiba-tiba, sebuah suara tajam terdengar di udara. Segera, semua orang yang hadir melihat sumber suara itu. Melihat bahwa di awan yang jauh, dua sosok melangkah ke udara, dan salah satunya adalah putri istana Jeushu, Dreamy Du. Ketika orang melihat Dreamy Du dengan jelas, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Mereka benar-benar melihat bahwa Dreamy Du, yang selalu kedinginan, memiliki senyum bahagia dan cerah di wajahnya saat ini. Senyuman yang indah itu, seolah-olah ingin melelehkan tulang kerumunan, dan nafas kebahagiaan, hampir meluap. Dreamy Du, itu benar-benar tampak menjadi orang yang berbeda. Orang yang datang bersama Dreamy Du secara alami adalah Dimas Wu. Dreamy Du berlindung pada Dimas Wu seperti burung kecil, yang membuat Dimas Wu menunjukkan kejantanan yang luar biasa. Dilihat dari kejauhan, keduanya tampan dan berjenis kelamin perempuan, tapi Deng benar. Adegan ini, bagi Davis Dao, secara alami sangat menusuk mata. Sang putri yang selalu cuek dan sombong, kini memiliki wajah manis yang melekat pada Dimas Wu. Pada dasarnya menusuk hati Davis Dao dengan pisau, dan seluruh tubuhnya memancarkan pancaran dengan amarah yang mengerikan. Dia menatap mata Dimas Wu, dan dia telah mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Jika matanya bisa membunuh orang, Dimas Wu akan mati. Saat penonton menyaksikan, Dimas Wu dan Dreamy Du mendarat di lantai dansa di tengah halaman. Para wanita di lantai dansa sudah mundur. Setelah Dimas Wu mendarat, dia langsung melepaskan Dreamy Du dan berjalan ke arah orang jangkung dan kurus, yang baru saja berbicara. Di depan pangeran, dia menatap pangeran jangkung dan kurus yang duduk di kursi, matanya dalam dan dingin, tubuhnya melepaskan aura yang berat dan kuat. Pangeran jangkung dan kurus itu tertekan oleh aura Dimas Wu, dan dia tidak bisa menahan rasa ketakutan. Aura mengerikan pada tubuh Dimas Wu begitu kuat hingga membuatnya merasa tercekik. Aku sudah berdiri di depanmu, kenapa kamu tidak memerasku sampai mati sekarang? Dimas Wu mengeluarkan suara dingin, cahaya hitam di matanya mengalir, dan tubuhnya terus mengeluarkan nafas. Pangeran jangkung dan kurus itu terus-menerus ditekan oleh aura Dimas Wu, ekspresinya menjadi sangat jelek, dan di dahinya terdapat urat-urat hijau yang menonjol. Dia mengertakkan gigi, meremas tinjunya, diam-diam mengerahkan tenaga, dan tiba-tiba, tubuhnya juga terlepas. Ada gelombang dingin yang sedingin es. Namun aura dinginnya bertabrakan dengan aura iblis tiran Dimas Wu, namun aura itu runtuh dan menghilang dalam sekejap. Dalam hal aura, pangeran jangkung dan kurus itu jelas kalah jauh. Siapa identitasmu? Beraninya kamu bicara padaku seperti ini? Pangeran jangkung dan kurus itu mencibir, mengatakan dengan terpaksa kalimat seperti itu untuk waktu yang lama. Dimas Wu tidak lagi berbicara omong kosong, dan langsung memukul pangeran jangkung dan kurus di depannya dengan telapak tangan. Ketika pangeran jangkung dan kurus melihat ini, kulitnya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba bangkit, membubung ke langit, dan melompat ke udara. Di tubuhnya, nafas sedingin es mekar dengan liar, dan semangat juangnya melonjak. Meskipun dia sudah dalam aura, dia kalah dari Dimas Wu, tapi dia tidak bisa membiarkan Dimas Wu menekannya dan benar-benar melepaskan perlawanan. Di bawah semua pandangan, dia tidak bisa kehilangan orang ini. Dia pasti akan berjuang sampai akhir.
Telapak tangan Dimas Wu menghantam meja rendah dan bangku rendah tempat pangeran tinggi kurus baru saja duduk, dan makanan serta minuman lezat di atas meja juga hancur. Di momen berikutnya, Dimas Wu juga membubung ke angkasa, dan melesat ke udara dalam sekejap. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia menamparkan pangeran jangkung dan kurus itu dengan telapak tangan lainnya. Aura iblis yang besar itu terlepas dari telapak tangannya dengan tak terhingga, bergegas dengan gila-gilaan. Untuk pangeran yang tinggi dan kurus. Saat pangeran jangkung kurus melihat hal tersebut, tiba-tiba pupil matanya membesar, ia tidak berani ragu, dan langsung meninju hingga menemui telapak tangan dominan Dimas Wu. Dengan pukulan tersebut, udara sedingin es bercampur dengan kekuatan berat, menyerang melalui udara dan bertabrakan dengan telapak tangan Dimas Wu. Boom! Keduanya bertabrakan, auranya meledak, dan suaranya mengguncang langit. Tepalan pangeran yang tinggi dan kurus itu benar-benar dikalahkan, dan pangeran jangkung dan kurus juga terbang terbalik. Tanpa pikir panjang, Dimas Wu melesat ke depan, ia langsung menghampiri pangeran jangkung kurus yang terpelanting, dan mencengkeram leher pangeran jangkung dan kurus itu. Pangeran jangkung dan kurus itu tercekik, wajahnya tiba-tiba memerah, matanya melotot, dia tidak bisa bernapas, dan seluruh tubuhnya panik. Apa kamu ingin mencekikku sampai mati seperti ini? Dimas Wu mencekik pangeran jangkung dan kurus, dan berkata dengan acuh tak acuh. Aura membunuh di tubuhnya benar-benar lepas saat ini. Para pangeran dan putri di halaman di bawah semua menatap dengan ngeri, tidak ada yang mengira bahwa pria Dreamy Do akan begitu kuat. Dreamy Do berdiri di lantai dansa dan menatap Dimas Wu yang sombong, dengan kelembutan dan kenyamanan di matanya. Berani sekali. Di depan semua orang, kamu dengan terang-terangan menyerang pangeran, apa kamu tidak memandang orang lain lagi? Ketika terdiam, tiba-tiba, suara dingin tiba-tiba terdengar, memecahkan kebuntuan yang mencekik. Bagaimana istana Jiushu mengizinkan orang luar sepertimu menjadi begitu sombong di sini? Pangeran ketiga secara khusus mengadakan jamuan makan hari ini untuk mengundangmu makan. Kamu begitu lancang, kamu benar-benar tidak tahu diri. Jangan sembarangan menindas orang. Para pangeran dan putri yang hadir pulih satu demi satu dan dengan tegas meneriaki Dimas Wu. Semua orang melepaskan napas sedingin es yang menggigit. Dimas Wu tidak banyak bicara, dan langsung menjatuhkan orang di tangannya. Segera, pangeran jangkung dan kurus itu menghantam tanah dengan keras, dan dia jatuh sangat lembut. Dimas Wu segera mendarat, ia mendarat di samping pangeran yang tinggi kurus, dan menginjak dada pangeran yang tinggi kurus. Puff! Pangeran jangkung dan kurus, yang sudah terluka parah, diinjak oleh kaki Dimas Wu. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Tulang di seluruh dadanya sepertinya benar-benar hancur. Dimas Wu menginjak pangeran jangkung dan kurus, dan tubuhnya terus membesar, secara bertahap memenuhi penonton. Para pangeran dan putri yang hadir semuanya tercengang, mereka tahu bahwa Dimas Wu gila, tetapi mereka tidak menyangka akan begitu sombong. Orang ini tidak peduli dengan mereka, para pangeran dan putri, dan keagungan istana Jiushu. Dia sangat sombong. Hari ini, pangeran ketiga mengadakan jamuan makan untuk menyambut, mengapa kamu tidak menunjukkan wajah, apakah kamu berencana untuk menjadi musuh seluruh istana Jiushu kami? Salah satu pangeran berteriak dengan marah di Dimas Wu. Saat ini para pangeran dan putri benar-benar marah, mereka sengaja datang ke jamuan makan, hanya untuk menonton pertunjukan bagus Dimas Wu dan Dreamy Do, dan untuk mengambil kesempatan mempermalukan Dreamy Do dan Dimas Wu. Siapa tahu, kapan Dimas Wu datang, dia membuat mereka ketakutan dan mengacaukan perjamuan. Juga secara terbuka menamparkan wajah semua pangeran dan putri, membuat mereka kehilangan muka. Menyambut, aku hanya mendengar ada orang berkata yang ingin meremasku sampai mati. Adapun wajah, mengapa aku harus memberi kalian wajah? Mata Dimas Wu dingin, dan dia menyapu ke arah pangeran dari Singyi yang berbicara dengan acuh tak acuh. Setelah berbicara, dia mengangkat kakinya Iyagi, bersiap untuk menginjak pangeran jangkung dan kurus di tanah Iyagi. Melihat ini,
Murid dari orang-orang yang hadir akan meledak, dan hati semua orang juga menutup, seolah Dimas Wu hendak menginjak mereka. Mereka takut, terkejut, dan marah. Saat itu pangeran ketiga yang tak pernah bicara, tiba-tiba berkata pada Dimas Wu dengan lirih, memang laki-laki yang dipilih oleh Dreamy tidak sembarangan, pantas saja Dreamy tidak memandang Davis Dao. Pangeran ketiga mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti memuji Dimas Wu, tetapi sebenarnya seolah-olah sedang menyarankan sesuatu. Dimas Wu menghentikan gerakannya dan memusatkan perhatian pada pangeran ketiga. Davis Dao, yang berdiri tegak di samping, berbalik menghadap Dimas Wu, matanya berkilat tajam, dan auranya melayang kencang. Dimas Wu. Tiba-tiba Davis Dao meneriaki Dimas Wu. Di saat yang sama saat suara itu terdengar, niat membunuh di mata Davis Dao seperti pisau tajam yang bersiul, untuk memotong Dimas Wu menjadi sampah. Dimas Wu mengalihkan pandangannya dan memandang Davis Dao. Tiran di tubuhnya mekar dengan liar. Matanya dingin dan dingin, bibirnya cerah, dan dia berkata dengan ringan, "Apa?" Saat berbicara, aura iblis pada Dimas Wu bertabrakan dengan aura tajam Davis Dao. Mata Davis Dao dingin, menatap Dimas Wu, dan berkata dengan dingin, "Aku mau bertarung hidup dan mati denganmu. Jika kamu menang, kamu hidup, dan jika kamu kalah, kamu mati." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.